Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutasari Utami, siswi magang Radar Banjarmasin edisi 12 Juli 2025. Hari ini saya akan membawakan berita tentang antisipasi Karhutla gelar patroli sejak dini. Mencegah kebakaran hutan dan lahan Karhutla saat musim kemarau. Badan Pengangguran Bencana Daerah BPDB Kabupaten Hulu Sungai Selatan HSS bersingat dengan TNI Polri menggalak Agni setara relawan memulai melakukan patroli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ali Nur Hafizah, siswi PK Radar Banjarmasin dari SMK Negeri 11 edisi 12 Juli 2025. Dengan judul berita hari ini, soroti tingginya angka kemiskinan. Banjarmasin, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin di Kalsel per September 2024 sebanyak 180.000 orang, 4,02%, dan pengangguran mencapai 88.499 orang pada Februari 2025. Jumlah yang masih tinggi itu disoroti fraksi PKSP PRD Kalsel. PKS pun meminta Pemprov Kalsel, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terkait serius menanggung ulangi masalah ini. Persoalan ini harus ditanggung ulangi dengan serius, kata juru bicara fraksi PKS DPRD Kalsel, Firman Husi, saat menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2025 di rapat paripurna DPRD Kalsel, Rabu 9 Juli 2025. Sekian untuk berita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya M.F. Nawasat El Gibran di berita edisi 12 Juli 2025. Sahkan perubahan APD 2025. DPRD Hulu Sungai Utara mengesahkan rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna Jumat kemarin pukul 10.30 waktu Indonesia Tenggara. Perubahan anggaran ini meningkatkan pendapatan daerah menjadi 1.495 miliar, naik menjadi 46.973 miliar dari sebelumnya 1.448 miliar. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Hulu Sungai Utara Haji Fadila dan dihadiri Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahruyani, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala SKPD di lingkungan Pemkab HSU di ruang rapat DPRD HSU. Kami menegaskan perubahan anggaran ini harus sejalan dengan RPJMD untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan birokrasi yang efektif dan efisien, katanya. Sementara itu, Sekretaris DPW Partai Nasdem Kabupaten Tabalong Tamrin menyatakan akan memanfaatkan dana untuk kegiatan kepartaian dengan sebaik mungkin. Akan menggunakan dana ini untuk kegiatan partai politik, salah satunya kegiatan pendidikan dan kaderisasi Partai Nasdem, katanya. Sekian berita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Radar Banjarmasin paling paham soal benua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Honor Adija, siswi PKR Radar Banjarmasin. Pada tanggal 12 Juli 2025, saya akan membacakan berita pasien BPJS hadapi birokrasi berbelit. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyoroti pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Sultan Suryansyah. Ia menegaskan jangan sampai ada warga yang dipingpong lantaran persoalan administrasi yang tidak lengkap, apalagi jika menyangkut nyawa pasien. Pelayanan rumah sakit harus baik. Ini juga menjadi perhatian teman-teman DPRD, kata Yamin Jumat. Ia mengaku masih banyak menerima laporan soal rumitnya proses pelayanan BPJS di rumah sakit milik Menunda. Baru dilayani setelah berkas-berkasnya lengkap.
Kalau sudah menyangkut urusan nyawa tidak bisa ditunda-tunda. Dan hanya karena berkas sudah lengkap, masyarakat tidak dilayani. Tegas politikus Partai Gerindra ini. Wali kota juga meminta sistem rujukan dan alat penanganan pasien beserta BPJS lebih disederhanakan. Kita tidak ingin pasien sakit justru dibuat semakin susah dengan birokrasi berbelit. Prinsipnya, tangani dulu, berkas bisa menyusul. Pungkas Yamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Chelsea Juliana dari siswi magang Radar Banjarmasin. Edisi 12 Juli 2025 yang berjudul Tabalong Salurkan Dana Partai Rp 1,38 miliar. Tanjung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakas Bangpol Kabupaten Tabalong menyalurkan dana bantuan partai politik senilai Rp 1,3840 miliar kepada 8 partai politik Jumat 11-7. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Wisma Tamu Pendopo Bersinar Pembataan, Kecamatan Murung Budak. Kepala Bages Bangpol Tabalong Arbuansyah menjelaskan bantuan diserahkan kepada partai yang berhasil menempatkan wakilnya di DPRD Tabalong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.